Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM 702012122034, jurusan Kesehatan Masyarakat kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tulang belulang pada manusia atau disebut juga dengan sistem skeletal. Jadi, sistem skeletal ini merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Tulang terbentuk dari jaringan ikat yang keras dan kaku, sehingga dapat memberi bentuk dan menopang tubuh kita. Pada orang dewasa, ada sebanyak 206 tulang, terbentang dari bagian kepala hingga ujung kaki. Tulang ini memiliki bobot. Ia memasuk 20% dari berat badan manusia dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang merupakan tempat melekatnya otot sehingga kita dapat melakukan berbagai gerakan. Berdasarkan letak dan peranannya, tulang ini dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Tulang aksial ini terdiri dari tulang tengkorak atau kranium, susunan tulang belakang atau vertebrae, tulang iga atau costae, dan tulang dada atau sternum. Tulang apendikular ini terdiri dari tulang gelang bahu, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul, tulang ekstremitas inferior. Selanjutnya, saya akan bahas satu persatu dari tulang-tulang tersebut. Kita awali dulu dari tulang yang letaknya paling atas, yaitu tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang ini sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipi. Walaupun demikian, strukturnya ini sangat kokoh dan kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata dari trauma atau benturan. Tulang kranium ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neuron kranium atau yang menyusun batok kepala, dan viscerokranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurokranium ini dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Selanjutnya, tulang-tulang neurokranium. Tulang-tulang neurokranium ini terdiri dari 1. Tulang frontalis atau tulang dahi, 2. Tulang parietalis, 3. Tulang occipitalis, 4. Tulang temporalis, dan 5. Tulang sphenoidalis. Sementara itu, tulang-tulang yang menyusun viscerokranium ini terdiri dari 1. Tulang nasalis, 2. Tulang zygomatikus, 3. Tulang maxillaris, 4. Tulang mandibularis. Selanjutnya, saya akan membahas lagi tulang-tulang berikutnya, yaitu ada tulang vertebrae. Tulang vertebrae ini atau tulang belakang merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang, terdiri dari 33 ruas tulang terbentang, mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Ruas tulang vertebrae akan jenis tulang keras yang bentuknya itu tidak beraturan. Selanjutnya, tulang ini tuh berfungsi melindungi sumsum tulang belakang, juga menjadi tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Tulang vertebrae ini mampu menyangga dan menjaga keseimbangan tubuh, menyokong kepala dan tangan. Selain itu juga, di tulang belakang inilah dihasilkan sel-sel darah yang sangat penting peranannya dalam tubuh kita. Tulang vertebrae dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu ada vertebrae
cervicalis. Vertebrae cervicalis ini ada berjumlah 7 ruas dan ini yang membentuk bagian leher dan berfungsi menopang kepala. Selanjutnya ada vertebrae thoracalis. Vertebrae thoracalis ini berjumlah 12 ruas. Tulang-tulang ini nantinya akan menjadi tempat perletakan 12 pasang dari tulang rusuk atau tulang koste. Selanjutnya ada vertebrae lumbalis. Vertebrae lumbalis ini terdiri dari 5 ruas tulang-tulang. Ini berfungsi untuk menopang tubuh kita agar berdiri dengan tegak. Selanjutnya ada vertebrae sacralis. Vertebrae sacralis ini tersusun dari 5 ruas tulang, tetapi mereka telah mengalami fusi atau penyatuan tulang. Vertebra sacralis nanti akan melekat dengan tulang-tulang yang termasuk panggul atau girdle valvis. Selanjutnya ada vertebrae coccygalis. Vertebrae coccygalis ini juga tersusun dari 4 ruas tulang, tetapi juga telah mengalami fusi tulang. Coccygalis ini juga disebut sebagai tulang ekor. Oke, sekarang saya akan bahas lagi tentang tulang aksis. Tulang aksis ini yaitu seperti tulang rusuk atau costae. Tulang costae ini termasuk jenis tulang keras bentuknya. Jenis tulang keras dan bentuknya itu pipi dan melengkung. Tulang ini berjumlah 12 pasang. Ke arah belakang melekat pada tiap ruas tulang vertebra thoracalis dan beberapa pasang tulang costae ke arah depan melekat pada sternum. Sekarang kita akan bahas tulang sternum. Tulang sternum ini adalah termasuk jenis tulang keras yang bentuknya itu pipih seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada kita. Berdasarkan cara melekat pada tulang sternum, tulang costae juga itu dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk ke-1 sampai ke-7 itu disebut tulang rusuk sejati atau costae vera. Selanjutnya ada tulang rusuk ke-8 sampai ke-10 itu disebut tulang rusuk palsu atau costae spuriae. Selanjutnya ada tulang rusuk ke-11 sampai ke-12. Ini disebut tulang rusuk melayang atau costae flutuantes. Dengan adanya hubungan tulang-tulang costae dengan vertebra thoracalis dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yang disebut ruang torak yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti jantung dan paru-paru. Saya akan lanjut ke pembahasan tentang tulang-tulang apendikular. Yang pertama itu saya akan bahas tentang tulang-tulang bahu atau girado pectoris. Tulang gelang bahu ini terdiri dari tulang selangka atau tulang clavicula dan juga tulang belikat atau tulang scapula. Tulang clavicula ini merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas ke arah depan. Tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang sternum. Sedangkan ke arah belakang tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Berikutnya ada fungsi dari tulang clavicula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula ini letaknya di daerah punggung. Tulangnya ini berbentuk segitiga dan pipih. Tulang scapula ini berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung dan bahu pada tulang scapula. Pada tulang scapula inilah nanti melekat tulang lengan atas atau disebut dengan tulang humerus. Pembahasan selanjutnya ini mengenai tulang-tulang yang menyusun ekstremitas superior. Tulang yang terdiri dari tulang lengan atas dan tulang humerus. Tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang radius dan tulang ulna, dan juga tulang yang menyusun telapak tangan yaitu tulang karpal, tulang metakarpal,
dan juga tulang jari jemari yang disebut phalanges. Tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Oke, saya akan lanjut dengan pembahasan tentang tulang apendikular. Tulang ini yaitu tulang gyrtels pelvis atau gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Susunan dari ketiga tulang-tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga bagi wanita yang melahirkan. Rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir. Adapun fungsi lain dari gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi. Gelang-gelang panggul ini juga akan menjadi tempat melekatnya tulang ekstremitas inferior, yaitu tulang femur dan tulang paha. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tulang-tulang yang menyusun ekstremitas inferior. Tulang ekstremitas inferior ini terdiri dari tulang femur, tulang patella, tulang fibia, tulang fibula, tulang tarsal, tulang metatarsal, tulang phalanges. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.